Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 215 ayat 5. Akan marasi roh minna Jesus Tuhani, aku hidup sia-sia balas ni Sinai, saina sulang rohani, sia-sia Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 26 Maret 2021 dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 7 mengatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Martuama na asiroha, ai sia-sia do nasida." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa saja dalam hidupmu yang membuatmu senang dan bahagia? Ada orang mengatakan bahwa yang membuatnya berbahagia dan senang adalah saat pergi berburu dan memancing, ketika pergi menemui teman-teman dekat, orang-orang yang dicintai, saat berada di gereja, mendapatkan pelayanan yang baik, saat berlibur, bersenang-senang dengan anak-anak dan keluarga. Ada orang mengatakan, tak satu pun dari semua itu dapat membuatku senang dan bahagia. Beberapa orang lain mengatakan bahwa yang membuatnya senang dan bahagia adalah saat di tempat sunyi. Ada yang mengatakan saat berada di keramaian. Ada pula yang berkata saat pergi bersepeda motor atau mengendarai mobil pada jarak yang sangat jauh. Ada pula yang berkata saat berpesta, saat berkemah. Beberapa orang mengatakan saat asik berjudi. Ada pula yang mengatakan tak satu pun dari semua itu membuat saya senang dan bahagia. Saudara-saudara, Yesus Kristuslah yang memberikan kepada kita rasa senang dan bahagia, yaitu kepuasan yang sejati, yang tidak hanya memberi kita kebahagiaan, tetapi menuntun kita kepada sukacita yang tak terkatakan, yang penuh dengan kemuliaan. Inilah jenis kebahagiaan yang Tuhan ingin berikan kepada kita dan Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi di mana kita menemukannya? Kita dapat menemukannya dalam bermurah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sebagai pendahuluan, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius pasal 5 ayat 3.
Di sini Yesus tidak sedang berbicara tentang kemiskinan finansial. Dia berbicara tentang seseorang yang menyadari kemiskinan rohaninya tanpa Tuhan. Orang yang menyadari kemiskinan rohaninya akan dipenuhi oleh sukacita karena dia percaya sepenuhnya pada kebenaran yang Yesus berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, dalam Alkitab Perjanjian Baru, baik Yesus maupun Rasul Paulus menjelaskan bahwa berbahagia lebih dari sekedar hak. Itu adalah kewajiban. Itu adalah bagian dari komitmen kita kepada Kristus untuk mengatasi semua yang membuat kita tidak bahagia. Epictetus, seorang tokoh filsuf Stoa yang lahir dalam masa perbudakan Hierapolis, Frigia, yang hidup di Roma hingga pembuangan dirinya sebagai budak, berkata, "Jika seseorang tidak bahagia, ini pasti ada yang salah. Yang salah itu adalah diri sendiri, karena Tuhan membuat semua orang untuk berbahagia." Selanjutnya Epictetus berkata, "Saya harus mati, tetapi haruskah aku mati dengan kesedihan, mati dengan tidak bahagia?" Yesus menunjukkan kepada kita di mana menemukan kebahagiaan surgawi. Kita dapat menemukannya dalam kemurahan hati. Kita dapat menemukannya dalam hati yang terluka. Kita dapat menemukannya dalam hati yang lemah lembut. Kita dapat menemukannya dalam hati yang lapar dan haus. Kita dapat menemukannya dalam hati yang penuh belas kasihan. Yesus memberitahu kita bagaimana memiliki kehidupan yang benar-benar bahagia. Kehidupan yang dipenuhi dengan jenis-jenis kebahagiaan yang hanya bisa kita dapat dari Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara-saudara yang terkasih, kiranya Tuhan kita di dalam Yesus Kristus menghibur kita. Hari ini, salah seorang dari pengikut renungan harian ini, Inang Nainggolan Boru Aritonang, telah lebih dahulu pergi kepada Bapa di surga. Tuhanlah yang menghibur seluruh anggota keluarga ditinggal, menghibur seluruh anggota jemaat di gereja Tuhan, menghibur dan menguatkan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus menginginkan supaya kita berlimpah-limpah dalam rasa senang dan kebahagiaan surgawi yang daripadanya. Dan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita mendapatkannya, yaitu dalam dan melalui bermurah hati seperti Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, bermurah hati, memberi pengampunan dosa kepada kami.
mampukanlah kami untuk bermurah hati meniru Tuhan Yesus, karena kami beroleh kemurahan daripadamu, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 215 ayat 5. Berbahagialah mereka yang pemurah hatinya, Tuhan akan memberikan kemurahan baginya. Berbahagia hatinya mengasihi sobatnya. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.